Pemirsa, Polresta Cilacap membongkar tindak pidana perdagangan orang dengan modus operandi mencarikan pekerjaan untuk para korbannya. Dalam kasus ini, polisi menangkap 2 orang pelaku. Pemirsa, modus baru tindak pidana perdagangan orang melalui program pengiriman mahasiswa untuk magang di Jepang. Tindak pidana penjualan orang atau TPPO Polda Jawa Barat mengungkap 37 kasus TPPO dengan tersangka mencapai 59 orang. Selamat pagi bos, bagaimana bos? Iya bro, gimana bro kabar? Baik bos. Ada apa? Oh iya bro, gini gue lagi butuh orang nih, kira-kira lo ada nggak? Oh bisa bos, butuh berapa orang nih bos? Perlu satu aja sih, cewek tapi aman nggak? Aman terkendali bos. Oke, Bisa. Siap, terima kasih bos. Mbak Siti! Pak Roni, dari mana Pak? Biasa, saya kan sibuk banyak kerjaan. Kamu sendiri gimana? Udah selesai kemarin sekolahnya? Iya Pak, saya baru lulus SMA. Nah, pas banget. Saya ada info kerjaan. Kamu mau nggak? Dek, ada Roni, ada apa Ron? Nah, pas banget nih ada abangnya. Jadi gini bang, gue ada kerjaan buat Siti. Lu nggak apa-apa nggak? Emang kerjaan apaan Ron? Ada dah bang, gue dapet info dari temen gue bang. Gajinya besar bang, pokoknya lu tenang aja. Semua gue yang ngurus bang. Tapi intinya Siti harus ke kantor imigrasi nih bikin paspor. Tapi kalau ditanya petugas bilangnya buat wisata bang. Ibu Siti, silakan duduk Ibu. Ibu Siti, permohonan paspor baru ya? Iya Pak. Iya. Rencana buat paspor mau dipakai kemana ini Ibu? Saya rencananya mau liburan Pak. Mau liburan kemana nih? Ke luar negeri Pak. Ke luar negeri. Oke, saya konfirmasi untuk pengecekan datanya Bu ya. Boleh disebutkan tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahirnya? Saya lahir di tanggal 2 Februari. Tanggal 5 Februari 2002 Pak. Ini datanya berbeda nih Bu. Ini baru dibuat ya? Berkasnya ya? Iya Pak. Siapa yang buatkan? Ada yang bantu saya membuatnya Pak. Jadi begini Bu, saya jelasin ya. Di sini kita diatur oleh Undang-Undang Keimigrasian nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Bila pemohon memberi keterangan yang tidak benar, kita ada pidananya, kurungan 5 tahun penjara dan denda 500 juta. Makanya di sini saya terangkan, Ibu memberi keterangan yang tidak benar. Sebenarnya Ibu tujuannya mau kemana ini? Sebenarnya saya ingin bekerja Pak. Bekerja? Kerja di mana? Kerja di luar negeri Pak. Di luar negeri? Mau kerja apa di sana? Saya juga belum tahu sih Pak sebenarnya. Hai Sobat BEM, tadi itu adalah contoh indikasi tindak pidana perdagangan orang atau biasa kita kenal dengan TPPO. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007,
TPPO adalah kejahatan transnasional untuk tujuan mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 Ayat 1. Perdagangan orang adalah tindak perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi layanan atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Singkatnya, TPPO adalah perbudakan manusia modern. Jadi jelas bahwa bukan lagi pekerjaan yang dijual, melainkan orangnya sendiri ya. Sobat Ben harus tahu nih sanksi bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang. Yang pertama ada denda per orang pelaku yaitu 120 juta sampai dengan 600 juta. Dan yang kedua, kurungan penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun. Sementara denda bagi perusahaan yaitu 360 juta sampai dengan 1,8 miliar. Dan kurungan penjara minimal 9 tahun dan maksimal 45 tahun. Lalu, apa saja tindakan dari Imigrasi Republik Indonesia? Yang pertama, imigrasi melakukan kebijakan selektif atau selective policy dalam melakukan penerimaan masuknya warga negara asing serta melakukan pengawasan terhadap orang asing yang berada di Indonesia. Yang kedua, keimigrasian juga melakukan tindakan pengawasan bagi masyarakat dari pembuatan paspor hingga pada saat pemeriksaan di tempat pemeriksaan imigrasi. Yang ketiga, melakukan penyidikan bagi pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana perdagangan orang. Jadi Sobat Ben, mari cegah TPPO dengan memberikan keterangan sebenarnya pada saat pembuatan paspor ya.